warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Ikhwah sekalian yang hadir di kesempatan ini, demikian pula dengan para pemirsa dan pendengar setia radio online, para pemengaji. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan walhamdulillah, kembali di kesempatan petang hari ini kita diberi nikmat, diberi karunia yang luar biasa. Selain daripada nikmat duniawi yang kita dapatkan dan kita rasakan, dan kita bisa hidup dengan nikmat tersebut, kita juga mendapatkan nikmat yang berkaitan dengan ad-diniyah, dengan agama, yang tentunya itu sangat mempengaruhi apa-apa yang akan kita persiapkan untuk kehidupan akhirat. Seorang yang mendapatkan karunia untuk dapat menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang merupakan maksud, tujuan, sekaligus hikmah diciptakannya manusia dan jin. Ini tentunya suatu hal yang sangat-sangat kita wajib syukuri. Sebab tidak semua manusia diberikan nikmat tersebut. Tidak semua manusia mendapatkan karunia tersebut. Dan termasuk di antara ibadah yang saat ini kita lakukan adalah at-tafaqquh fid din atau talabul ilmi. Belajar ilmu syar'i, belajar ilmu agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mewanti-wanti 14 sahabat yang lalu. Di dalam hadis beliau yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Dan seluruh ibadah yang kita lakukan, demikian pula seluruh muamalat yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, itu harus dilandasi dengan ilmu. Harus dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipraktikkan oleh salafun as-salih, pendahulu kita yang saleh, mulai dari kalangan sahabat ridwanullahu anhum ajma'in sampai kepada para at-tabi'in, muridnya para sahabat. Demikian pula generasi setelahnya, tabi'ut tabi'in rahimahumullahu jami'a. Dan
aktivitas menuntut ilmu, ya, ini aktivitas yang paling utama. Sedemikian utamanya sampai-sampai Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan nama Imam Asy-Syafi'i, beliau katakan bahwasanya talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu, belajar ilmu agama, ilmu syar'i itu lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Nah, mengapa demikian? Sebab ibadah-ibadah sunnah ya, itu maslahat dan manfaatnya itu kembali kepada yang melakukannya saja. Adapun aktivitas belajar itu tidak hanya kembali kepada orang yang belajar, tetapi akan kembali kepada orang yang berada di sekitarnya. Istrinya, suaminya, anak-anaknya, tetangganya, kawannya, sahabatnya, ia bisa ajari dengan ilmu yang sudah dia pelajari. Dan ini tentunya ia akan mendulang pahala jariah, pahala yang terus mengalir walaupun seseorang itu telah berkalang tanah. Dan yang akan kita pelajari di kesempatan petang hari ini terkait dengan adab dan akhlak yang merupakan salah satu di antara tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Kata beliau, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq wa fi riwayatin makarimal akhlaq. Saya hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu maksud dan tujuan diutusnya Nabi. Dan akhlak ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang paling pertama dan yang paling utama, bahkan itulah pondasi dari seluruh akhlak, adalah akhlak kepada pencipta kita. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita beradab kepada pencipta kita yang telah memberikan sedemikian banyak nikmat dan karunia kepada kita. Maka orang-orang yang mempersembahkan ibadah yang terbaik adalah orang yang paling berakhlak kepada Allah. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, orang yang berakhlak kepada Allah. Dan disinilah letak kekurangan akhlaknya orang kafir. Walaupun mereka memiliki adab dan akhlak yang baik kepada sesama manusia. Tersenyum, mudah membantu, menolong, dan seterusnya. Jangan Anda terpesona dengan hal tersebut. Sebab kenapa? Pondasi akhlak mereka tidak miliki. Mereka menyekutukan Allah. Mereka kufur kepada Allah. Kita bisa bayangkan orang-orang yang setiap detik mendapatkan nikmat dari Allah, tapi dia kufur kepada Allah. Dia malah menyekutukan Allah. Tidak beribadah kepada Allah. Ini adab yang paling jelek kepada pencipta. Nah, olehnya para ulama itu menekankan, walaupun seorang muslim mungkin adab dan akhlaknya masih rendah, tapi itu jauh lebih baik dibandingkan orang kafir yang mungkin akhlaknya kepada manusia luar biasa. Tetapi ia tidak berakhlak kepada penciptanya. Nah, dan Rasulullah SAW disifati akhlak beliau dengan apa? Istri beliau Aisyah menyebutkan kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran.
Apa maksudnya? Semua yang ada dalam Al-Quran yang bentuknya berita, Nabi pasti benarkan. Semua yang dalam Al-Quran bentuknya perintah, Nabi orang pertama yang melaksanakan. Semua yang bentuknya larangan, Nabi orang pertama yang tinggalkan itu larangan. Iya. Maka ketika ingin kita melihat gambaran bagaimana aplikasi, realisasi, dan sosialisasi atau manifestasi dari Al-Quran, lihat bagaimana akhlak dan adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak berlebihan Allah memuji beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung. Nah, dan yang kita pelajari adalah hadits-hadits yang menyebutkan adab dan akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pertemuan yang lalu sudah lewat hadits yang 197. Masuk ke hadits yang ke-198, bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau, babu idza kariha ayyakula ma'a abdihi. Ini adalah bab yang menjelaskan apabila seseorang atau jika seseorang tidak suka untuk makan bersama dengan budak atau pembantunya. Nah, dia tidak suka makan bersama. Nah, kalau sama-sama bedakan sama-sama makan dengan makan bersama. Ya, bedakan juga dengan makan berjamaah. Ya, itu hal yang berbeda. Sama-sama makan, ya. Saya makan di sini, Anda makan di sana. Sama-sama makan. Kan begitu. Ya. Nah, sama-sama sholat. Saya sholat di sini, Anda sholat di sana. Sama-sama sholat. Nah, makan bersama, ya bersamaan mereka makan. Nah, makan berjamaah, mereka makan, ya dengan ya satu wadah, satu tempat. Dan itu pernah dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun demikian tidak bisa kita katakan bahwa hal tersebut termasuk sunnah. Nah, kenapa? Sebab itu terkait dengan jibillah, ya, kebiasaan manusia. Nah, kecuali kalau Nabi menekankan, ya, misalnya Nabi memotivasi untuk makan berjamaah dalam hadis, baru kita katakan itu hukumnya, ya, dianjurkan. Nah, ini bab yang menjelaskan kalau misalnya seorang majikan, seorang tuan, punya budak, punya pembantu, punya asisten rumah tangga, punya babu, iya. Tapi dia tidak suka makan sama-sama. Dia makan di meja makannya keluarganya, pembantunya makan di belakang. Misalnya. Nah, hadits yang ke-198, haddatsana Muhammad ibn Salam. Qala akhbarana Makhlad bin Zaid. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, beliau berkata, telah memberitakan kepada kami Makhlad bin Zaid. Qala, beliau berkata, akhbarana Ibnu Jurayj, telah memberitakan kepada kami, ya, anaknya Jurayj. Qala, beliau berkata, akhbarani Abu Zubair, telah memberitakan kepadaku Abu Zubair, annahu sami'a rajulan, bahwa beliau telah mendengar
seseorang bertanya Jabiran kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an khadimir rajuli, tentang pembantu, ya, tentang pelayan seseorang. Idza kafahu al-masyaqqata wal harrah, apabila pelayan pembantu tersebut telah mendapatkan beban, ya, atau telah dibebani dengan berbagai pekerjaan, ya, dari tuannya, sehingga ia mendapatkan kesulitan, capek, demikian pula walhar, panas, ya. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyad'uhu, apakah Nabi memerintahkan untuk memanggil dia? Nah, kalimatnya pertanyaan, bukan pernyataan. Nah, bedakan pernyataan dengan pertanyaan. Ini khususnya para peserta kulban kadang tidak bisa bedakan pernyataan, iya, dengan pertanyaan, bahkan tidak bisa bedakan kenyataan. Nah baca lurus saja. Iya, padahal ini pertanyaan. Nah, beliau bertanya, apakah pembantu atau pelayan seperti itu dipanggil? Nabi perintahkan dia untuk dipanggil oleh tuannya. Qala na'am. Maka dijawab, iya. Iya. Fa in kariya ahadukum an yut'ama ma'ahu falyut'imhu aqlatun fi yadihi. Iya, dipanggil dia. Kalau kalian, iya, yakni si majikan atau si tuan tidak suka makan bersama dengan pelayan atau pembantunya, maka minimal pelayan atau pembantunya yang datang membawakan makanan ini, dia dapat juga bagian dari makanan itu. Dia dapat juga bagian dari makanan itu. Paham maksudnya? Iya, antum punya pembantu di rumah, asisten rumah tangga. Kenapa? Repot. Istri capek. Iya. Istri itu capek luar biasa, bukan main. Dia punya wilayah kekuasaan 3. Iya, di dapur, di sumur, dan di kasur. Wah, capek itu, letih. Nah, butuh asisten rumah tangga. Dia yang masak, dia yang nyuci, dia yang ngepel, dia yang bikin makanan, dia yang hidangkan di meja makan, dia yang bawa. Kalau memang kau tidak suka pembantu ini makan sama-sama kau di situ, minimal apa yang dia sudah siapkan ini ada pisik nak makan. Ya, dia siapkan misalnya apa? Semangkok. Iya, kasih mi semangkok sebagian. Nah, dia siapkan misalnya coto. Iya. Nah, jangan cuma dikasih baunya. Ciumi baunya. Enak gitu? Jangan. Kasih dia, kasih. Nah, apalagi kalau dia yang sudah siapkan, ya. Dia yang pergi belikan secara membeli makanan di luar, ya. Ayam yang luar biasa, tambah dengan minuman yang kolaborasi dan seterusnya. Nah, nikmat sekali. Minimal kok kasih pakai begitu. Iya. Jangan sama sekali tidak ada kau berikan. Iya. Kalau dia duduk bersama Anda, otomatis Anda makan sama-sama. Iya, mungkin saja si pelayan sungkan makan. Iya. Sama aja kita kalau kita bertamu. Nah, kita bertamu mungkin agak sungkan makan banyak, tidak enak. Ya, kalau ada tuan rumah. Tapi kalau sama-sama tamu, sekira tidak. Ya, tidak itu. Jadi kalau ada tamunya, tambah ki. Ini. Nah, iya, ada kayaknya di belakang itu. Lebih disikat semua. Biasanya begitu yang saya lihat. Tapi kayaknya antum tidak begitu ya.
Maksudnya tidak jauh beda. Nah, jemaah sekalian, ini si pelayan jangan dibiarkan tidak ada di bagiannya makanan dari yang dia siapkan. Nah, fi hadzal nas bayanun anna dinal islami dinus samahati wat taysiri 'alan nas. Ini dalil hadis, ini hadisnya hadis sahih. Ini menjelaskan bahwasanya agama Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi. Ya, penuh dengan toleransi. Nah, dan agama yang di dalamnya ya, terkandung bentuk-bentuk kemudahan untuk siapapun. Ya. Nah, la masyaqqata fihi. Dalam Islam tidak ada yang namanya kesulitan. Tidak ada kesusahan. Nah, wa min jumlatit tawjihatil islamiyyati wat ta'alim syar'iyyati anna man sana'a laka ta'ama min mamlukin aw ajirin fal aslu an yajlisa ma'aka 'alal ma'idah. Termasuk di antara bimbingan arahan di dalam agama Islam ya, bahwa siapa saja yang sudah menyiapkan Anda makanan, mungkin dia sudah masakkan atau dia berikan makanan dan seterusnya, dan itu adalah pelayan, budak, asisten rumah tangga, babu, ya, maka fal aslu ayyajlisa ma'aka 'alal ma'idah. Hukum asalnya ini pelayan ini dia duduk sama-sama Anda makan. Itu ajaran Islam. Duduk sama-sama Anda makan. Itu asalnya. Fa illam tutik dzalika wa karihta dzalik, iya, fa'atihi min at-ta'ami alladhi qasa harrahu wa mata'i bihi hatta qaddamahu baina yadayk. Kalau Anda tidak mau, misalnya tidak mau pembantumu duduk sama-sama kau makan, minimal makanan yang dia sudah siapkan ada kau berikan kepadanya untuk sedikit ya menghibur atau menghilangkan penat letih yang dia alami ya, ketika dia menyiapkan makananmu. Nah, kalau di zaman kita ini jemaah sekalian, orang menyiapkan makanan serba enak. Pembantu malah enak. Tekan tombol-tombol. Ya, mau bikin daging panggang, masukkan ke microwave. Pakai remote. Cek, 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 selesai. Tidak ada lagi, tidak sama zaman all. Zaman all apa? Siapkan arang, bakar, tiup, kasih ya, kena mie asap merah mukanya. Ya. Nah, dia duluan matang mukanya dibandingkan ikan atau daging yang dibakar. Itu zaman all. Zaman now, masukkan microwave. Time waktunya 10 menit. Tak buka sendiri. Ya. Kalau tak buka meledak. Nah. Ya. Atau apa? Masak. Ada kompor gas. Dulu kayu bakar. Pembantu bicara kayu bakar. Ya. Nah. Kayu bakar yang basah lagi tidak dapat. Nah, usahakan terbakar. Nah, tiup nih. Apa segala macam. Dulu menderita pembantu, sekarang enak sekali mereka. Ya. Menyapu. Apa namanya menyapu? Ada namanya vacuum cleaner. Ya, vacuum tang. Dulu kasih ngepel, ada satu kali sak. 3 meter selesai. Sak 6 meter selesai. Ini sekarang dulu sakit punggungnya itu pembantu. Nah, walaupun demikian tetap mereka letih. Iya, maka jangan kita perlakukan mereka dengan semena-mena. Nah, inilah keindahan ajaran agama Islam. Apalagi yang kebetulan jadi asisten rumah tangga Anda di rumah itu adalah orang tua Anda atau mertua Anda. Iya. Nah, Anda tidak mau cari pembantu. Bolos.
Iya, tinggal kisah sama mama. Iya, begitu toh? Ada yang begitu. Tinggal kisah sama mertua. Mama saja. Bayangkan. Iya, waktu kau kecil, dia yang setengah mati mamamu. Sekarang ada cucunya, dia lagi setengah mati. Nah, coba bayangkan. Iya. Akhirnya apa? Iya, cucu. Iya, tiap tahun akikah. Nah, paham? Tiap tahun akikah. Iya, tiap tahun ada anak. Iya, mak mau pergi kerja. Iya, titip. Jaga anak, jaga cucu. Masak bipika, semua segala macam. Kenapa? Ente tidak mau ambil pembantu. Iya, suami istri orang sibuk. Iya, suami kerja, istri kerja. Anak siapa yang jaga? Kenapa tidak ambil pembantu? Saya khawatir. Nanti Najar salah anakku. Cocok mi. Nah, coba kalau orang tuamu. Cocok mi. Kalau saya yang ada pengalaman yang sedikit boleh saya ceritakan. Iya. Ini pengalaman di pribadi ya, bukan saya pribadi. Nah, iya. Suaminya kerja, istrinya kerja, anaknya dititip sama mertuanya. Mertuanya ini tidak tahu bahasa Indonesia. Taunya bahasa Bugis. Si anak mak bahasa Bugis terus. Aku tega. Aku mandre. Engker makul disu. Pusing itu orang tuanya. Bagaimana kasih bahasa Indonesia anakku? Ya salahmu sendiri. Kan ribet kan kalau begitu. Nah, kasihan juga. Pulang marah-marah. Kenapa ini anak belum mandi? Kenapa ini anak belum makan? Masya Allah, orang tua atau mertua itu pembantu. Cari kelakuan baik. Nah, cari kelakuan baik. Tunjukkan Anda itu menantu idaman. Atau Anda itu anak yang berbakti. Nah, maka saya sarankan lebih baik Anda cari asisten rumah tangga daripada menyusahkan orang tua Anda atau mertua Anda. Sama aja posisinya itu. Nah, sama posisinya. Nah, orang tua dengan mertua. Iya. Yang jelas, Islam itu mengajarkan siapa yang ikut andil membantu dalam sebuah rumah tangga, apakah statusnya asisten rumah tangga, pembantu, pelayan, maka dia jangan disepelekan. Dia siapkan makanan, kasih juga makanan. Anda tidak suka makan sama dia, kasih makanan yang tadi dia bikin atau dia beli, kasih. Nah, ini jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Dan ini masuk bab yang berikutnya. Babu yut'imul abda mimma ya'kul. Ini bab menyebutkan tentang seseorang memberikan makanan atau menanggung makanan pelayannya, pembantunya, sebagaimana yang dimakan oleh tuannya, sebagaimana yang dimakan oleh majikannya. Nah, dan hadits 199, hadatsana Abdullah ibn Maslamah qala hadatsana Marwan ibn Muawiyah anil Fadl ibn Mubashirin qala sami'tu Jabirah ibn Abdullah yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khaira wa yaqul at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum min labusikum wa la tu'adzibu khalqallah. Hadis sahih. Nah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah dari Al-Fadl ibn Mubashir, beliau berkata,
saya telah mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ya, berwasiat terhadap para budak dengan kebaikan. Ya, kalau seseorang berwasiat itu menunjukkan, ya, itu urgen, penting, bukan main-main. Ya. Nah, bukan hanya sekedar anjuran, bukan hanya sekedar himbauan, arahan, wasiat. Asalnya makna wasiat perintah. Ya. Nah, apa itu? At'imuhum mimma ta'kulun. Wahai para majikan, wahai para tuan-tuan, hendaknya kalian memberikan makanan kepada pembantumu, kepada budakmu, sebagaimana apa yang kamu makan. Ya, apa yang kamu makan. Dan wa'albisuhum min labusikum. Kamu berikan mereka pakaian yang menutupi auratnya, sebagaimana pakaian yang kau pakai. Nah, wala tu'adzibu khalqallah. Jangan kau menyiksa makhluknya Allah. Hadis ini di dalamnya ada perintah, ada larangan. Perintahnya, ya, penuhi kebutuhan sandang dan pangan untuk budak. Iya, untuk pembantu. Sebagaimana sandang dan pangannya Anda. Itu perintahnya. Larangannya, jangan menyiksa mereka. Apakah menyiksa dengan beban pekerjaan yang berlebihan, atau menyiksa dengan ucapan atau kalimat, ya, atau menyiksa dengan perbuatan. Ini diwasiatkan oleh Nabi. Nabi perintahkan dan dengan memperhatikan kondisi mereka, dan Nabi melarang jangan sampai mereka ini disiksa. Nah, lihat bagaimana Islam memperlakukan budak, memperlakukan pembantu, pelayan. Jangan kau siksa mereka. Nah, jangan kalau hadis-hadis yang sebelumnya sudah kita sebutkan, kau beri dia pekerjaan, dia tidak mampu, bantu. Ya, bantu. Kau suruh dia angkat-angkat yang berat. Ya, sementara dia punya fisik. Fisiknya kenapa? Madodong. Kenapa fisiknya madodong? Begitulah. Jarang olahraga. Ya. Jarang goes. Nah, makanya kalau mau fisik bagus, goes sana. Ya. Ada gitu yang klub apa itu namanya, ikut saja goes supaya kuat fisik. Ya. Nah, fisiknya loyo. Iya. Apa tiap hari kerja. Iya. Kemudian makan. Iya. Bertumpu. Iya. Kalau jalan sama istrinya, yang kelihatan hamil dia, bukan istrinya. Iya. Betul enggak? Coba ambil jalan sama istrimu. Iya, orang-orang yang jarang olahraga, siapa yang hamil ini? Suaminya kah? Iya. Kenapa? Makanan yang masuk tidak dibakar. Ya, lemak yang masuk terkumpul, tidak ada pembakarnya. Ya. Nah, itu. Makanya olahraga. Ya. Ambil waktu olahraga. Nah, yang ringan-ringan saja sekali sepekan. Kayak goesmi. Nah, ini bukan promosi ya. Sedikit je. Nah, yang jelas dengan kekuatan fisik tersebut, pekerjaan akan mudah kita laksanakan. Ya, apalagi kita masa pandemi, butuh imun yang kuat. Ya, apalagi para pemuda. Para pemuda itu butuh fisiknya kuat. Ya, mau menikah. Ya, kalau menikah nanti loyo, kasihan itu istrimu. Kok kira itu para istri? Nggak nasuh gitu yang loyo. Iya.
Nah, dia sudah harapannya besar. Suamiku, kuat. Iya. Nah, ternyata madodong. Nah, waspada. Nah, yang jelas itu kita anjurkan demikian supaya pekerjaan-pekerjaan yang berat yang mungkin ada dalam rumah tangga bisa kita selesaikan sendiri. Ya, kan begitu. Ya. Nah, jadi ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, babu hal yajlisu khadimuhu ma'ahu idza akala. Apakah iya, sini banyak pasukan dimaklumi. Apakah pembantu itu mesti duduk atau makan bersama dengan tuannya? Ya, apakah mesti? Tadi kan ada anjurannya. Ya. Nah, apakah mesti demikian? Nah, itu yang disebutkan dalam bab ini. Nah, hadis yang ke-200. Masih ada waktu. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Ismail bin Abi Khalid an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu fa illam yaqbal falyunawilhu minhu. Naam, hadisun sahih. Telah menceritakan kepada Musaddad. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id dari Ismail bin Abi Khalid dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ya didatangi ya oleh pembantunya dengan membawa makanan. Nah, maka falyujlishu, kasih duduk dia makan sama Anda. Kasih duduk dia makan. Nah, fa illam yaqbal, kalau si pembantu, si budak, si pelayan ini tidak mau, mungkin segan, ya, apalagi kalau majikan killer. Iya, dulu kita waktu sekolah ada namanya guru killer. Baru disebut namanya, kita sudah gemetar, tendri. Kan begitu. Nah, dia tidak mau duduk dengan tuannya. Segan. Kalau memang dia tidak mau, maka falyunawilhu minhu. Kasih dia makanan yang dia bawa tadi. Nah, hadits ini menunjukkan bahwasanya ya tidak wajib pelayan atau pembantu itu duduk makan bersama dengan tuannya. Nah, tetapi itu sifatnya anjuran. Ya. Nah, kenapa? Sebab kalau dia tidak mau, ya kasih makanan yang tadi dia bawa. Nah, ini ikhwani fiddin, ya, rahimani wa rahimakumullah. Hadits-hadits ini seluruhnya ya berisi anjuran agar kita berbuat baik dan berakhlak walaupun terhadap pelayan, walaupun terhadap pembantu, walaupun terhadap budak. Maka atas dasar apa orang-orang kafir itu menyatakan bahwa Islam adalah agama barbar. Agama yang tidak memperhatikan hak-hak manusia. Agama yang merendahkan hakikat dan martabat manusia. Atas dasar apa mereka mengatakan demikian? Iya. Kalau mereka memang tidak tahu ajaran Islam, maka kita maklumi sebab mereka tidak tahu. Tapi kalau mereka memang sengaja
untuk memancing kemarahan umat Islam, maka waspada. Iya, umat Islam itu bisa marah dan bangkit kemarahannya. Nah, walaupun saya tidak mengancam ya, saya tidak akan memiliki bahasa bahwa umat Islam akan gelek leher apa segala macam seperti bahasanya Om Anu itu. Enggak. Ya, saya cuma mengingatkan bahwasanya Islam dengan seluruh ajaran-ajarannya, kalau Anda pelajari dengan baik, itu sangat memanusiakan manusia. Hatta pelayanmu itu kafir, pembantumu kafir, perlakuannya sama. Perlakuannya sama. Jangan mentang-mentang pembantumu kafir, bukan Islam, kau perlakukan semena-mena. Itu diharamkan jemaah sekalian. Ya, diharamkan. Nah, makanya orang kafir itu terbagi 4. Ya. Di sini saya sengaja sebut ini sebab saya sudah 2 kali dikirimi video yang ada orang azan, kemudian di belakangnya ada jemaah. Ya, di azannya itu hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad. Iya. Nah, ini jihad mau melawan siapa? Jihad melawan kaum muslimin? Iya, tanda tanya besar. Itu dikumandangkan di Indonesia kayaknya. Iya, kalau dikumandangkan di Indonesia, tanda tanya besar. Jihad melawan siapa? Iya. Nah, jangan sampai itu jahat. Bukan jihad. Iya. Nah, jihad itu hanya untuk orang kafir. Ya. Nah, jihad dengan senjata itu untuk orang kafir. Walaupun ada juga namanya jihad melawan kaum munafikin, jihad melawan syaitan, jihad melawan hawa nafsu, ada. Tapi kalau untuk mengangkat senjata, itu orang kafir. Dan orang kafir terbagi 4. Tidak semuanya mesti diperangi. Ada kafir yang disebut dengan kafir zimmi. Siapa itu kafir zimmi? Orang kafir yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin di negeri mereka. Dan mereka tunduk dengan aturan perundang-undangan di negeri tersebut. Ini zimmi. Tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh diganggu. Apalagi dibunuh. Tidak boleh. Ya. Nah, yang kedua, kafir musta'man. Ya. Apa itu kafir musta'man? Orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin dan dia mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Ya, seperti siapa? Para turis yang datang. Turis yang datang ke sini itu dapat jaminan keamanan dari pemerintah. Buktinya apa? Mereka dapat visa. Ya, izin tinggal mungkin sepekan 2 pekan, itu sudah jaminan keamanan. Tidak boleh diganggu. Ya. Nah, tidak boleh diganggu. Kemudian yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin. Iya, entah itu perjanjian bilateral atau yang lainnya. Iya. Seperti misalnya apa? Orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kita di sini, seperti di Solowaku sana, Valeh, itu kan orang kafir yang punya, yang di apa itu tambang emas, Freeport sana, iya, ataupun yang di Morowali, ya, Chinese ya. Nah, mereka ini terikat perjanjian dengan pemerintah. Nah, ini tidak boleh diganggu. Apalagi dibunuh, tidak boleh. Iya. Nabi memberikan ancaman. Man qatala mu'ahadan lam yajid rihal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga.
Iya, ini 3 tidak boleh diperangi. Yang keempat, kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Orang kafir yang memang mengganggu kaum muslimin. Ya, menyakiti kaum muslimin, mensambaki kaum muslimin. Ya, memerangi kaum muslimin. Itu kalau kau dapat sambaki. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan 3 ini bisa berubah statusnya. Ya. Tidak selamanya. Misalnya awalnya dia zimmi. Seperti yang terjadi di Poso, terjadi di Ambon. Kan zimmi awalnya. Ya. Hidup bersama dengan kaum muslimin. Tapi terjadi sesuatu yang membuat mereka kumpul dan kompak membunuh kaum muslimin. Berubah jadi kafir harbi. Silahkan perangi kalau sudah seperti itu. Tapi kalau mereka tidak melakukan apa-apa, tidak nak ganggui kok, dan seterusnya, zimmi, musta'aman, mu'ahad, jangan dia apa-apai. Nah, makanya kalau Allah mau jihad melawan siapa? Ya, siapa berisik itu mau melawan siapa? Melawan Jokowi? Kalau melawan Jokowi sudah menunjukkan manhajnya beliau di atas manhaj khawarij. Iya. Nah, khawarij mereka yang membangkang dan tidak mau menerima ya pemerintahan ya Ali bin Abi Thalib. Iya. Nah, makanya mereka disebut khawarij, keluar dari pemerintahan yang sah. Iya. Puluhan ribu malah. Ya, mereka kumpul di wilayah yang namanya Haruri. Makanya disebut dengan Haruriyah. Iya, mereka slogannya apa? Inil hukmu illallah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Itu slogannya Al-Qur'an. Iya, maka siapa yang diutus untuk berdialog dengan mereka? Ahlinya Al-Qur'an. Siapa? Abdullah bin Abbas. Diutus oleh pemerintah yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, maka diutuslah Abdullah bin Abbas ke sana. Tanyakan, apa dalilnya mereka melakukan itu? Keluar dari pemerintah yang sah, jadi khawarij. Melawan pemerintah. Nah, disampaikan dalilnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Inil hukmu illallah. Lalu dibantah sama Abdullah bin Abbas. Jangan main-main sama Abdullah bin Abbas. Ahli tafsir dari kalangan sahabat. Iya. Maka 60.000 rujuk. Iya. Termasuk yang Abdullah bin Abbas tanyakan, kalau enggak salah, siapa di antara kalian yang, apakah di antara kalian ada sahabatnya Nabi? Ternyata tidak ada. Bayangkan, itu menunjukkan bahwa di antara sahabat Nabi tidak ada yang punya pemahaman seperti mereka. Ya. Tidak ada yang punya pemahaman khawarij, suka membanggang, membantah, ya, apalagi khuruj alal hukam, keluar dan memberontak kepada pemerintah. Memberontak itu 2 macam, dengan lisan, itulah demo, juga dengan senjata. Senjata itu belakangan, nanti itu setelah lisan dikobarkan semangatnya orang demo, kalau sudah terkumpul bisa dengan senjata. Jadi jangan dibilang itu kan khuruj halal hukam nanti dengan senjata. Oh, jangan main-main. Di sana di Khawarij itu ada sektenya. Salah satu sektenya itu namanya sekte Qaidiyah. Ini Qaidiyah tidak bikin apa-apa, tidak keluar demo, tidak keluar juga angkat senjata, tidak. Mereka provokasi anak-anak muda. Tugasnya memprovokasi anak muda, cuci otaknya mereka, lawan pemerintah. Iya, khuruj halal hukam. Mereka duduk di belakang layar. Namanya Qaidiyah. Ini yang paling berbahaya. Ya. Ini yang menggerakkan massa. Ini yang mencuci otak kaum muslimin, utamanya para pemudanya. Kemudian diambillah embel-embel atas nama Islam, atas nama kaum muslimin dan seterusnya. Tapi dia tidak melihat dirinya banyak pelanggaran hukumnya. Ya. Nah, yang dilecehkan ulama, dan seterusnya. Siapa sih yang terima kalau ulama dilecehkan? Kita tidak terima.
Al-Quran dinistakan, kita tidak terima. Rasulullah dihina, kita tidak terima. Tapi itu ada SOP-nya. Ya, ada standar operation prosedur, ada. Enggak kita boleh anarkis. Iya, ini tidak. Iya, makanya hati-hati jemaah sekalian. Yang namanya kelompok Khawarij tidak ada itu papan namanya, misalnya di sini Yayasan Khawarij, enggak ada. Ya, tapi itu adalah otak pemikiran, ya. Makanya untuk membedakan mana teroris mana bukan, jangan dilihat casingnya. Berjenggot, istrinya pakai cadar, enggak boleh. Iya, sebab itu pemikiran teroris, pemikiran, bukan casing. Iya, coba saja lihat mereka yang suka melakukan seperti itu. Sama dengan kita kah? Sama enggak? Sama. Berjenggot laki-laki, bahkan jenggotnya lebih panjang dari kau. Kau itu berapa lembar ji? Ya. Nah, itu pun sudah selimut elus 4 lembar jina. Mereka, subhanallah. Iya. Mereka juga cingkrang. Yang saya pernah temui di lapas setengah betis. Kau apa? Di atas mata kaki ji. Iya. Nah, istrinya, iya. Kalau istri kita palingan cadar, mereka purdah. Tahu purdah, biar mata tak kelihatan. Ya. Nah, itu casing, minta maaf, casing seperti itu. Tapi jangan dicap yang seperti itu langsung sebagai teroris. Tidak. Tanya. Iya, dialog, coba tanya. Untuk mendeteksinya dengan seperti itu. Iya, Pak Jokowi itu statusnya apa? Coba tanya. Kalau di situ dia berapi-api, pokoknya mau sambak ya. Iya, sudah, dialog selesai. Bahaya ini. Ya. Nah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu prinsipnya apa? Iya, seperti dengan haditsnya Nabi, as-sam'u wa ta'ah. Ya, wa in ta'ammal 'alaikum 'abdun habasyiyun. Prinsipnya Ahlus Sunnah mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Dan selama itu adalah perkara yang ma'ruf, bukan kemaksiatan, bukan dosa. Selama itu bukan dosa, bukan kemaksiatan, wajib Anda taat. Kalau dosa dan kemaksiatan, haram kita taat. Tetapi bukan maksudnya kita memberontak. Tidak. Nasihati. Ya. Ini haram, ini maksiat, tidak boleh. Nah, contoh. Apa contohnya? Ya, pakai helm. Pakai helm. Itu pemerintah yang perintah atau siapa? Pakai helm. Itu maksiat? Itu maksiat? Dosa? Bukannya? Untuk safety antum. Makanya pakai helm kok. Ya. Nah. Iya. Ada yang tidak beres anunya? Masalah kendaraannya? Kasih beres semua. Ada itu orang pernah kuliah situ. Mati pajaknya bulan 11 ini. Ya. Kasih beres itu semua. Nah, kecuali kalau itu dosa, maksiat, baru kita tidak boleh taat. Ya? Nah, misalnya diperintah kita, wahai sekalian rakyat Indonesia, makan riba. Enggak boleh kita taat. Tapi kalau bilang, wahai sekalian rakyat Indonesia, pakai helm kok kalau keluar ke rumah. Ya? Nah, kemudian lengkapi surat-suratmu. Iya, jangan cuma baca Yasin saja. Ya, kalau itu bukan maksiat, bukan dosa. Masalahnya di mana? Ya. Nah, itu prinsip ya, prinsip. Prinsipnya Ahlus Sunnah seperti itu. Nah, kalau kebijakannya bukan dosa, bukan maksiat, kita taati. Tapi kalau sudah dosa dan maksiat, kita tidak taat. Iya. Tapi ketidaktaatan kita itu bukan dengan demo, bukan dengan memberontak, nasihati. Dan etika menasihati pemerintah itu juga sudah diajarkan oleh Nabi. Ada tuntunannya dari Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan menasihati pemerintah di jalanan sambil demo. Tidak pernah. Ya, Nabi SAW itu bersabda,
Nah, man arada ayyan sahali sultan fala yubdih alaniyah. Siapa yang mau menasihati penguasa, pemerintah, jangan dilakukan di depan khalayak. Jangan dilakukan di depan publik. Termasuk di depan publik, di depan khalayak, di mimbar Jumat, di media, medsos. Itu bukan nasihat kata para ulama. Itu namanya ta'yir, menjelek-jelekkan. Ya, coba bandingkan ente punya aib, ya. Kemudian ada orang mau menasihati, saya mau menasihati si fulan. Tapi dia mimbar, itu si fulan begini. Nasihat itu bukan nasihat, itu menjelek-jelekkan. Ente mau nasihati dia, fulan sini kau dulu, kita di kamar. Tapi jangan kau salah paham, ya. Kamu itu begini. Oh ya, itu nasihat. Ya. Kalau di depan umum, di depan khalayak seperti ini, boleh nasihat umum tanpa sebut nama. Sebutkan masalahnya, sebutkan dosanya. Ya. Nah, tapi kalau di depan khalayak, ini begini. Apa pemerintah dengar? Enggak. Apakah pemerintah langsung baik? Enggak. Iya. Enggak seperti itu. Iya, fala yubdihalanya. Walakin ya'khudh biyadihi fayakhlu fa in qubila minhu fadaka wa illa qad adda alladhi kana alaihi. Itu kata Nabi. Bukan dengan terang-terangan. Iya. Nah, bukan dengan terang-terangan, bukan depan publik. Iya. Bahkan Nabi sebutkan sebuah perumpamaan. Kau pegang tangannya penguasa. Cari tempat yang sepi. Kau sampaikan nasihatmu. Iya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu menyampaikan, kalau penguasa punya rumah pintunya 2, di depan dan di belakang, saya mau lewat belakang. Supaya khalayak tidak tahu bahwa saya pergi menasihati penguasa. Bukan dengan konvoi. Ya. Allahu Akbar. Ya. Bayangkan Imam Ahmad. Tahu Imam Ahmad puluhan tahun beliau dipenjara oleh pemerintah yang sah ketika itu. Tapi coba lihat sikapnya. Ya, seandainya pemerintah itu punya rumah 2 pintunya, 1 depan 1 belakang, saya lewat belakang, bukan lewat depan. Iya, supaya orang tidak tahu bahwa iya, saya menasihati penguasa, cukup saya dan penguasa yang tahu. Padahal ini puluhan tahun dipenjara oleh pemerintah yang sah ketika itu. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, enggak main-main, Imam Ahlus Sunnah. Ya. Nah, itulah para ulama terdahulu mengamalkan haditsnya Nabi. Ya beda dengan zaman sekarang. Sedikit-sedikit ini, sedikit-sedikit ini. Masya Allah. Kemudian mengatasnamakan Islam. Maka hati-hati jemaah sekalian. Penting sekali kita belajar dengan tepat. Ya, penting sekali kita belajar ya, dan kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini tambahan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang benar itu datang dari Allah, yang salah dari si kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.